Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius. Mantap. 2 Timotius 3 masih pada ayat yang kedua, karena ini sifatnya berseri Bapak Ibu. 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua. Fokus kita yaitu pada kalimat mereka akan menjadi pemfitnah. Mari kita bacakan satu kalimat ini bersama-sama 2-3 ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini juga merupakan ciri khas dari keadaan manusia pada akhir zaman. Selain mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual menyombongkan diri, dan berikutnya yang kita bahas pada hari ini adalah menjadi pemfitnah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang disebut dengan fitnah? Fitnah itu adalah perkataan bohong, perkataan yang tidak benar, perkataan yang tidak didasari oleh fakta. Artinya fitnah itu adalah hoax, ya kan? Akhir-akhir ini hoax itu kan begitu banyak, saudara. Iya. Sebenarnya dulu sudah banyak, tetapi kita lihat fitnah itu, hoax itu semakin hari semakin merajalela pada akhir zaman ini. Ketika orang bersaing untuk menduduki jabatan, maka cara yang ampuh dibuat adalah hoax, ya kan? Bersaing pilpres, apa yang terjadi kemarin waktu kita pilpres? Yang tersebar itu apa semuanya? Hoax di mana-mana. Media sosial, semuanya. Facebook, IG, apalagi. Waduh, semua deh pokoknya. Berita-berita itu semua hoax, saudara. Fitnah, hoax. Apa tujuannya Bapak Ibu? Agar orang yang sedang difitnah itu, maka namanya tercemar. Orang tersebut tidak tren, orang tersebut juga mungkin bisa dikatakan maka orang benci dia. Image-nya jadi buruk, ya kan? Image-nya jadi negatif. Dengan demikian orang tidak akan, misalnya kalau dalam konteks pemilu, tidak akan pilih dia. Bayangkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi di Indonesia ini ada begitu banyak pemilihan. Mau pemilihan apa saja pun kan, mulai pilpres, pilkada, dan lain-lain. Ya dulu namanya pilkada. Nah, tapi hal ini diganti, masa kita pilih kadal gitu. Itu semua disebarkan hoax, saudara. Fitnah. Dan itu kalau ditampung, waduh, luar biasa. Ngeri di Indonesia. Karena hoax itu maka kita bingung, mana yang benar, mana yang salah. Kita bingung. Karena ketika hoax itu terus-menerus disebarkan, seolah-olah menjadi suatu kebenaran. Apalagi orang yang tidak teliti, apalagi orang yang tidak cek and recheck. Wah, ya kan? Dan hati-hati itu juga bisa menimpa kita. Ketika kita mendapat hoax, langsung reaksi. Ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita dengar berita info, hati-hati, jangan cepat-cepat mengeluarkan perkataan, jangan cepat-cepat melakukan tindakan. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus katakan apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Sebenarnya firman Tuhan itu ampuh untuk menghadapi suasana akhir zaman. Cepat mendengar. Artinya apa? Jangan kudet. Kudet itu apa? Kurang update. Sudah heboh-heboh kita mas apa? Gua nggak dengar. Nah, kudet nih. Jangan now begini masih kudet. Ini handphone kita ini, saudara,
Ini menjelajah ke seluruh dunia loh. Ya, dunia ada di dalam genggaman kita. Artinya maksudnya, Anda mau cari apa sih? Keluar semua. Tapi belum tentu itu suatu kebenaran dan kita harus pilih. Nah, kalau kita kudet juga udah ketinggalan, nggak boleh juga. Nah, kita harus juga cepat mendengar informasi. Supaya apa? Itu membuat kita semakin update dan kita bisa menjadi pribadi yang prepare. Pribadi yang sudah mempersiapkan diri untuk situasi-situasi genting yang akan terjadi. Jadi kalau kita kudet gimana? Kita nggak bisa antisipasi, bukan antisipasi ya. Tapi kalau kita kudet nggak bisa. Kita harus update terus. Nah, kemudian firman Tuhan katakan apa? Tadi cepat mendengar, kemudian lambat berkata-kata. Kalau orang cepat marah, repot dah. Baru dengar, langsung dapat WA. Ya kan? Anda mendapatkan duit 100 juta. Dapat 100 juta. Anda harus pergi ke ATM. Pergi ATM. Mana ATM? Mana ATM? Pergi. Silahkan ketik PIN. Ketik. Untuk sementara Anda harus bayar pajak. Bayar pajak berapa? 10 juta. Kirim. Setelah itu hubungi nomor lagi. Halo Pak. Tut. Udah kirim pajak 10 juta. Orangnya kemana? Kalau kita tidak bisa mengontrol ada WA lagi. Suami Anda sedang jalan dengan sundal bolong, contoh. Langsung ngamuk. Suaminya pulang udah sediain kampak ya. Awas lu, suami pulang sediain tombak. Masih di depan pintu gua tancapin, gitu. Udah siap-siap. Harus lambat berkata-kata. Artinya apa? Firman Tuhan itu bijaksana kepada Bapak Ibu kasih Tuhan. Lambat berkata-kata, lambat mengambil tindakan. Artinya apa? Olah dulu dengan baik-baik. Benar nggak sih? Check in, recheck dulu. Telepon dulu, ya kan? Apalagi suami Bang Toy, jarang pulang. Wah, sensitif jadinya, ribut itu. Tapi kalau kita check and recheck sebagaimana firman Tuhan katakan, maka kita menjadi orang yang bijaksana. Biarkan dunia menjadi pemfitnah, hoax, bohong. Tapi kalau kita anak Tuhan, memiliki hikmat, kita tahu firman Tuhan, kita tidak mau terjebak. Amin. Jangan. Pacar lo jalan sama cewek lo, baru gua pacaran sebulan, dia sudah selingkuh ya? Iya. Lihat di mana? Taman Ragunan. Buset, di Ragunan lagi pacaran. Ketemu dengan keluarga. Ragunan berjalan sama cewek cantik lagi. Lu kalah cantiknya. Wah, ribut deh telepon. Ternyata dia jalan sama siapa? Adik kandungnya. Dia jalan sama adik kandungnya. Waduh, bahaya. Tapi kalau kita tidak mengintrospeksi diri dan kita tidak check and recheck, kemudian kita mengeluarkan perkataan-perkataan, mengambil tindakan, tetapi tindakan yang kita ambil ceroboh, maka kita terjebak di dalam permainan manusia akhir zaman. Yaitu apa Bapak Ibu? Menjadi pemfitnah, dan kita bisa jadi korban juga. Imbasnya kemana-mana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang memfitnah, ini sebenarnya sudah lama sekali. Dan tokoh yang pernah difitnah begitu keji. Wah. Karena orang ini bilang apa? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Katanya begitu ya. Kalau di fitnah itu kan kita merasa kita nggak lakukan apa-apa, tapi kita dituduhkan, kan gitu. Ini sesuai dengan apa yang dicatat dalam Alkitab. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian, saudara. Kejadian pasal yang ke-39.
pasal 39, yaitu Yusuf di rumah Potifar. Iya. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, istri Potifar, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasa daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu lalu berkata kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Yusuf itu dipercayakan di Potifar, itu di rumahnya. Di rumahnya itu dia tinggal mengatur seluruh dari hartanya, seluruh seisi rumahnya, seluruh orang-orang yang ada di rumahnya itu semua di bawah kekuasaan Yusuf. Bayangkan saudara, dia adalah kepala pegawai raja. Berarti ini Potifar ini adalah orang yang sangat besar. Dan Yusuf itu berada tinggal di sana. Karena hikmatnya, maka Potifar ini, karena melihat Yusuf sangat baik, dipercayakanlah mengatur semuanya. Yusuf yang adalah orang yang masih sangat muda. Dan firman Tuhan katakan apa? Yusuf itu manis sikapnya dan elok paras. Masih sangat muda. Sikapnya manis. Kok kayak cewek ya? Sebenarnya itu menandakan sikapnya itu adalah apa? Baik perkataannya maupun perbuatannya itu benar-benar lembut dan tidak mendatangkan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Itu maksudnya manis sikapnya. Dan firman Tuhan katakan apa? Tadi itu berbicara karakter, sikap. Kemudian berbicara tentang parasnya, yaitu apa? Elok parasnya. Bayangkan Bapak Ibu. Saya kalau melihat Yusuf ini, wah luar biasa. Udah berhikmat, dekat dengan Tuhan, takut dengan Tuhan, elok parasnya, kemudian apa? Manis sikapnya lagi. Waduh, ini mungkin mendekati perfect. Mendekati. Sampai-sampai karena melihat Yusuf itu, istri dari Potifar bagaimana? Tertarik. Tetapi lihatlah bagaimana Yusuf mempertahankan sikapnya yang takut akan Tuhan, Bapak. Meskipun istri Potifar itu terus membujuknya, tetapi karena Yusuf orang yang takut akan Tuhan, maka Yusuf tetap mempertahankan yang disebut dengan integritas. Nah, yang paling berbahaya pada zaman-zaman ini, Bapak Ibu, integritas. Orang kalau sudah naik di atas, lupa. Orang kalau sudah di atas, ini dia. Waktu biasa-biasa saja, kampanyenya baik banget, ya kan? Kalau pejabat, kalau kampanye kan waktu belum jadi, baiknya minta ampun, ya kan? Dekat ke rumah warga, datang ke pelosok-pelosok, ya kan? Baiknya minta ampun. Tapi kalau sudah di atas, lupa. Waktu kampanye, waduh, baiknya minta ampun. Kenapa? Untuk mengambil hati orang. Nah, ini jauh-jauh dari kita, saudara. Anak Tuhan itu bukan karena ada apanya, tetapi apa adanya.
Apa adanya berarti apa? Ya sikap kita ya begitu harusnya. Bukan karena ada maunya baru. Nah Yusuf itu terbukti Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika dia dipercayakan pun, maka dia tetap memiliki sifat yang sangat-sangat elok. Sikapnya benar-benar baik dan integritasnya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau saja itu Yusuf itu mempergunakan tanggung jawabnya dengan tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan, waduh, itu harta berlimpah. Harta berlimpah yang dikuasai Yusuf, kekayaan dikuasai diolah oleh Yusuf. Kalau Yusuf silap saja, ambil, kabur contoh. Tetapi ternyata Yusuf tidak tergoda akan apa yang dipercayakan itu, harta, materi, uang, bla bla bla, semuanya itu tidak. Sedikit pun Yusuf tidak jatuh di sana. Dan bahkan tantangan yang paling berat, yaitu apa? Gairah anak muda. Yusuf pun tidak jatuh. Yusuf kalau tidak berintegritas dan tidak takut Tuhan, bisa jatuh, saudara. Bayangkan dari hari ke hari terus menerus istri Potifar membujuk, saudara. Halo, gimana bapak-bapak? Pak, jangankan berhari-hari dibujuk, sekali bujuk jatuh, blok. Sekali bujuk jatuh, plak, langsung. Dari hari ke hari Yusuf terus menerus dibujuk, dirayu Yusuf. Tetapi Yusuf katakan apa? Semua ini, harta ini memang telah dikuasakan kepadaku, tetapi engkau tidak. Integritas. Engkau tidak pernah. Engkau adalah milik Tuhan. Dan istri Potifar ini, karena saking ya, saya bingung ini Potifar ini memang benar-benar apa ya, luar biasa ini ngerinya. Istri Potifar ini memang benar-benar mungkin sudah kesemsem sama Yusuf. Yusuf tuh, aduh, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, memang benar-benar Yusuf itu sosok pribadi yang mengagumkan, berhikmat, cerdas, pintar, perawakannya bagus, elok. Luar biasa saudara. Ini makanya saya bilang jarang orang begini. Jarang saudara. Membuat istri Potifar itu pun lupa lu. Seandainya Yusuf mau, kan dua-duanya mati saudara. Ya kan? Kalau dua-duanya mau terjadi pada waktu itu, Yusuf mati, istri Potifar mati saudara. Akan dibunuh oleh Potifar. Tetapi istri Potifar ini nggak mau mikir panjang loh. Kenapa? Karena dikuasai oleh kedagingan. Dia lupa. Akhirnya dia bujuk dan dia tarik baju Yusuf dengan paksa. Ini ngeri banget ya. Ini ganas ini. Ini singa betina ini. Wow gitu. Biasanya yang narik tuh cowok, ini narik cewek. Ini singa betina ganas ini, lapar ini. Luar biasa. Saking kesalnya Potifar, dia bilang apa? Istri Potifar, wah dia teriak. Nah ini yang disebut dengan apa? Fitnah, hoax. Bayangkan kalau itu terjadi pada masa kini. Wah hoaxnya langsung seluruh dunia saudara. Tapi karena itu pada waktu zaman dulu, ya kan, itu hanya diketahui oleh paling istana raja, kira-kira begitu kan. Tapi kalau terjadi pada masa kini, waduh, seluruh dunia bisa akses. Yusuf ngeri. Orang bilang, wah banyak yang bisa menghakimi. Wah Yusuf udah dipercayakan tinggal menguasai, tinggal di rumah tuannya, tetapi mau istrinya juga. Nah, orang itu netizen, netizen menghakimi. Waduh, rame pokoknya di seluruh dunia. Nah, saudara, yang dilakukan oleh istri Potifar adalah apa? Fitnah. Dia tidak bisa mendapatkan Yusuf. Cara satu-satunya saudara, menghajar Yusuf dengan fitnah.
Dia teriak. Dan bahkan dia susun cerita seolah-olah Yusuflah yang menjadi pelakunya. Dan dia sebagai korban. Ini hoax, fitnah, pemutar balikan fakta. Ini banyak terjadi, saudara. Banyak terjadi. Kemarin itu yang nenek-nenek yang mukanya bopeng-bopeng itu, ingat nggak kasus itu? Dia katanya dipukuli oleh orang waktu di bandara atau di mana katanya dipukulin. Jadi seolah-olah pihak yang satu itu, saya nggak sebut nama. Itu udah 2 tahun lalu kalau nggak salah. Waktu kita mau pilpres loh, ngeri loh. Waktu kita pilpres 2 tahun lalu tuh mengerikan sekali. Hoax di mana-mana. Bolina ingat. 2 tahun lalu viralnya luar biasa. Dia katakan dia dipukulin oleh orang-orangnya pihak karena persaingan kan mau pilpres. Ternyata ditemukan data-data bahwa dia kemana? Operasi plastik, saudara. Jadi ternyata sebelum operasi plastik itu, maka ya itulah hasilnya. Tapi dia foto, dia katakan dipukulin. Waduh, oleh pihak yang satu, ya kan? Kan nenek itu kan pihak yang satu. Ya nenek lah, udah nenek. Nenek itu kan satu. Ya pihak yang satu, ya kan? Dia kebalikan fakta bahwa dia di. Waduh, saudara, mengerikan sekali, saudara. Ngeri. Pertarungan kemarin itu kita, aduh, luar biasa. Dan bahkan di televisi saja sudah diberitakan kan bahwa yang menang menjadi presiden adalah kubu ini sekian persen. Loh, ini mana yang benar? Kita bingung. Loh, terus stasiun TV ini lagi mengatakan yang ini. Lah, kita bingung Indonesia. Ini dikatakan ini 53%, 49, ini bingung kita. Bertanding media. Jadi saudara, sekarang ini media yang bertanding. IT itu kan era digital. Semuanya bermain media, saudara. Semua bermain media. Apapun dia sudah masuk dalam media. Bermainnya di situ. Ujung tombaknya sekarang dipakai. Aduh, mengerikan. Dan rekam jejak digital itu kan ada. Siapa diri kita? Nggak bisa hilang, saudara. Orang sudah post loh. Sekali post nggak hilang. Apalagi kasus nenek tadi. Coba akses di internet, nama dia, cek, mukanya langsung ketemu. Benar nggak? Iya, langsung wajahnya kan ada. Kalau kita Google tuh kan ada ya, ada gambar, ada info, ada berita, ada banyak kan. Klik aja gambarnya, fotonya, klik namanya, ini langsung mukanya. Amin saya lihat mukanya deh. Amin saya. Tapi rekam jejak digital itu selalu ada, tidak hilang. Hati-hati zaman sekarang. Zaman sekarang sekali-sekali, apalagi kalau orang kayak mereka itu kan, orang yang punya wah, ngeri lah. Bahkan beberapa pendeta-pendeta yang maaf ya, yang kita tahu dari luar negeri, yang katanya urapannya luar biasa, 3-4 tahun lalu, karena maaf ya, jatuh, bercerai, bla 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 bla. Klik aja di internet, nggak hilang. Kita hidup di era ini, saudara. Kita hidup di era yang berbeda. Mungkin 10 tahun masih kita belum. Tapi 3-4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sudah mulai. Kita hidup di dalam dunia baru yang disebut dengan digital. Semua serba digital. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, maka kita harus menjaga integritas diri kita. Bang Yusuf bisa keluar tampil sebagai pemenang. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka Yusuf ketika tampil pemenang, Tuhan pun mempercayakannya lagi. Amin. Ketika Yusuf itu sudah kena difitnah, surat sekian nomor sekian, ketika dia berada di pulau, ya kan, masuk penjara berapa tahun? 1 tahun.
masuk penjara. Tapi karena Yusuf itu tidak melakukan apapun, nah ini Yusuf hanya nama samaran. Masuk penjara berapa tahun? Setahun. Tapi setelah Yusuf keluar dari penjara, dipercayakan jadi apa sekarang? BU, main. Memang apa yang dibilang itu keras, bro. Ya, waktu Yusuf di Indonesia, nah ini cuma istilah saya aja. Tegas keras sekali memang itu. Dia obrak-abrik semua. Oh, Jakarta benar-benar. Wah, dirapikan semuanya. Iya kan? Semua dirapikan, direlokasi semua. Yang tinggal di bantar-bantar Gebang puluhan tahun, hanya dia yang mampu keluar. Bayangkan itu apa? Oh, Pak Hasan langsung Ini jodoh. maaf. Kalau ada barengan ya. Barengan ngomongnya. Maksudnya tahu nggak apa-apa tahu. Kali jodoh itu preman Bapak Ibu. Kali jodoh itu dikuasai preman besar loh. Dan di sana itu ditemukan senjata apa namanya? Wah, pokoknya semua pedang itu preman besar sih. Siapa yang berani menggusur kali jodoh? Nah, tapi hanya dia yang berani. Hanya dia. Jadi dia punya musuh banyak orang yang benci dia. Waduh, gak main-main saudara. Diintai terus. Siap nih kapan dijatuh? Itu diintai, itu sudah dikejar loh saudara. Setiap omongannya satu aja terpleset diambil di media kan? Expose. Gara-gara satu surat nomor sekian ayat sekian. Satu nomor surat sekian, ya kan? Al-Maidah. Di mana? Di Kepulauan Seribu. Langsung penghinaan agama. Sudah penistaan agama. Dipakailah itu hantam. Katanya bagaimana? Semuanya itu fitnah. Tapi lihat kalau anak Tuhan, lihatlah bagaimana dia dibela Tuhan. Yusuf dibela Tuhan. Amin. Yusuf dibela Tuhan dan bahkan orang tersebut pun dibela Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kedua contoh yang mau kita lihat adalah Daniel, saudara. Daniel luar biasa. Ya, Daniel itu dipakai Tuhan oleh Nebukadnezar. Hanya Daniel yang mampu menerjemahkan mimpi Nebukadnezar. Hanya dia, karena Tuhan menyertainya. Tuhan angkat dia menjadi gubernur, menguasai suatu wilayah. Luar biasa. Tetapi apa yang terjadi saudara? Karena pesaing-pesaingnya cari, incar. Ini orang lama-lama kok naik terus ya. Di mana kelemahannya? Dalam hal kejujuran, jujur banget nih orang. Dalam hal prestasi banget. Kerjanya bagus banget. Karakternya bagus semuanya. Dicari yang lain nggak ada. Hanya dalam hal satu. Karena menyembah Allah, Tuhan semesta alam, Yahweh. Musuh-musuhnya susun rencana, dan mereka semua desak raja agar dibuat satu perintah. Semua orang harus sujud menyembah kepada patung yang dibangun oleh raja. Jikalau tidak, maka apa konsekuensinya? Mereka akan di dalam gua singa. Hati-hati, ada Sadrak Mesakh Abednego. Sadrak Mesakh Abednego masuk ke mana? Api. Tapi kalau Daniel masuk ke, kan ada lagunya. Gimana? Daniel di kandang singa. Difitnah, dicari kelemahannya di mana sih? Dalam hal imannya kepada Tuhan. Hendak dijatuhkan. Tapi Daniel katakan silakan. Masuk ke dalam gua singa. Bayangkan. Meskipun Daniel difitnah karena hatinya tulus kepada Tuhan, dia tidak melakukan apapun. Masuk ke dalam gua singa. Bayangkan, bukan satu singanya Bapak Ibu.
Bukan satu, banyak. Emang waktu Daniel masuk, hai Daniel, gitu. Boro-boro, langsung. Baru masuk nongol dikit aja langsung. Tapi apa yang terjadi dengan Daniel? Ketika dia masuk ke dalam gua singa, Bapak Ibu, tapi jangan coba-coba ya. Takutnya ntar keragunan. Keragunan cuma segini. Lompat Daniel tuh. Daniel, Tuhan jagain. Ada malaikat Tuhan. Gua coba benar nggak Alkitab? Lompat gua ke dalam gua singa. Langsung sisa apa? Sisa kepalanya tok langsung dimakan. Jangan coba-coba Bapak Ibu. Ini beda, konteksnya beda. Daniel masuk ke dalam. Ditunggu sampai besok. Singa diam. Kenapa? Karena ada malaikat Tuhan yang menyertai Daniel. Bapak Ibu dikasih Tuhan luar biasa. Kaget. Raja kaget, ini lu kok bisa? Ini kok bisa? Raja datang dengan Daniel, masih hidupkah engkau? Ya Tuanku. Bisa. Bapak Ibu jangan pikir singanya singa-singa KW ya. Pada zaman dulu itu singa gak main-main Bapak Ibu. Gak mampun itu. Bayangkan sama seperti Sadrak Mesak Abednego Bapak Ibu. Perapiannya yang sangat panas. Sangat panas. Itu algojonya karena dinaikkan panasnya 2 kali lipat. Ya, bukan lipat, berapa kali lipat, maaf. Dipanasin lagi saudara. Algojo yang membawa Sadrak Mesak Abednego terbakar saudara. Panasnya luar biasa. Jadi jangan pikir ini main-main loh saudara. Enggak. Bukan ini mitos, enggak main-main loh. Alkitab mencatat loh. Orang Algojo saja yang bawa mereka itu langsung. Panasnya luar biasa. Tapi karena Tuhan menyertai hamba-hambanya. Amin. Orang yang difitnah, tetapi Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ciri dari manusia akhir zaman adalah menjadi pemfitnah. Orang memfitnah karena apa? Karena ingin mempertahankan hidup, jabatan, uang, materi, persaingan, kehidupan yang sulit sekarang ini. Orang pakai fitnahan untuk menjatuhkan orang lain. Di dalam dunia marketing, perusahaan, antar karyawan, antar perusahaan, fitnah. Kalau nggak salah dulu juga ketika kita mengenal istilah apa namanya, Zoom ya. Zoom itu merek ya? Zoom merek nggak sih? Merek nggak Pak Heri? Zoom itu merek nggak? Merek kali. Itu dulu diisukan itu apa? Itu bisa menelusuri data pribadi kita lewat email katanya dulu. Makanya orang banyak nggak pakai itu. Sampai di Metro TV loh itu. Kita heboh. Nah kita mau pakai apa? Bingung kita. Akhirnya saya bilang udah pakai yang lain. Nah kami pakai Google Meet, Google Education akhirnya. Tapi setelah itu ternyata enggak. Nah persaingan apa? Bisnis. Ternyata Zoom itu paling terbesar ya. Aplikasi yang paling terbesar dipakai di seluruh dunia. Persaingan bisnis hantam. Katanya Zoom itu bisa mengecek seluruh data-data pribadi kita, termasuk semua. Saya bilang ini kena juga. Ya. Nah begitu saudara. Nah sebagai anak-anak Tuhan maka kita harus berhikmat. Firman Tuhan yang luar biasa dari kitab Yakobus. Yakobus itu luar biasa. Dia katakan apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Diolah dalam hati kita, check and recheck, kemudian telusuri apakah benar, fakta atau hoax, sehingga kita tidak masuk di dalam jebakan-jebakan ciri-ciri manusia akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.